مصطفى مصطفى منبع للصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak yang puasa nampaknya tadi Pak. Lemas nampaknya. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kami hormati dan kami muliakan Bapak RT dari daerah Jalan Kesehatan ini, atau lebih tepatnya area sekitar surau atau musolah Baitul Karim, dan ketua daripada atau takmir musolah Baitul Karim atau surau Baitul Karim, dan seluruh alim dan handautalan yang kemudian hadir pada kesempatan ini, dan seluruh yang kami sayangi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah karena memberikan pada malam Rajab ini satu kenikmatan yang maqbunun 'indan nas, yang itu dilupakan di antara manusia. Nikmatan maqbunun, ada dua kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh manusia. Apa kira-kira? Ada yang tahu Bunda? Atau ayah sekalian ada yang tahu? Makbun, yaitu kenikmatan kesehatan. Nikmat sehat, ada dokter nampaknya di sini. Dan kemudian nikmat waktu luang. Namun dua-duanya hadir pada kita, hadir pada diri kita, jasad kita pada kesempatan kali ini. Sehat tubuh kita, alhamdulillah ada waktu luang untuk hadir. Betapa banyak mereka yang waktu luangnya banyak, namun kemudian terbujur di ranjang, di ruang rawat inap. Kemudian mereka sakit, merasakan sakit dan yang lain sebagainya, terbujur. Betapa banyak mereka yang bugar badannya, namun kemudian waktu luang tidak ada. Diambil satu persatu kenikmatan tersebut. Namun alhamdulillah nampak wajah-wajah pada kesempatan kali ini, insyaallah wajah ahlu jannah, amin. Para bunda sekalian nampak cerah-cerah, amin. Mudah-mudahan menjadi satu hujjah di hadapan Allah. Hadirnya di majelis ilmu ini menjadikan kita berkumpul bersama orang-orang soleh di jannahnya kelak. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin yang senantiasa menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum kita diskusi dan kajian pada malam hari ini di bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami Raswi Rahmadani, lahir di Kuantan Babu. Tahu Bapak Ibu Kuantan Babu? Tahu ya, di desa yang cukup terpencil yang ada di Indragiri Hulu ini, di desa yang mungkin tak terlihat dari peta. Kemudian di situ kami lahir waktu banjir. Untung ibu saya tak melahirkan saya di atas sampan, alhamdulillah. Kemudian kami TK di TK Pembina, SD
013 SMP 1 Rengat Barat, SMK Pasir Penyu. Kemudian untuk ngambil D2 di Darus Syahada Boyolali, S1 di Ma'had Ali An-Nur di Sukoharjo. Kemudian melanjutkan ke Timur Tengah untuk mengambil Al-Quran dan mengambil bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang lainnya berkaitan dengan fikih Syafi'i dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami punya 1 istri dan mudah-mudahan segera mempunyai anak. Doakan jamaah sekalian. Dan itu mungkin perkenalan. Ada yang ditanyakan ayah bunda? Tidak ada insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa saling menyapa kalau kemudian berjumpa di jalan. Kalau seandainya kami kepanasan bisa menumpang berteduh di rumah ayah bunda sekalian. Baik, kami menjadikan tema pada malam hari ini adalah menjadikan cinta kepada Rasulullah SAW, menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Islam. Di suatu masa tahun 570 Masehi lahir seorang anak dari ayah dan ibu yang sangat dihormati di kalangan Arab. Anak tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Lahir kemudian Nabi Muhammad SAW di tahun gajah. Di saat itu Abraham dari Yaman utara menyerang kemudian Baitullah Ka'bah, namun tidak berhasil. Dilontarkan kemudian api dari api neraka, batu dari neraka, disebut kemudian di dalam Quran surat Al-Fil. Ibadallah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang yang yatim ketika lahir. Beliau adalah seorang yang kemudian dititipkan risalah ketika kemudian di dalam Gua Hira. Di setiap hari saat umurnya 35 tahun sampai 40 tahun, selama 5 tahun Nabi Muhammad senantiasa menghindarkan diri dari minum-minuman keras, menghindarkan diri dari kemaksiatan yang merajalela di Gua Hira sampai berumur 40 tahun. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam yang memeluk Nabi Muhammad, faghattani Iqra, memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat, Iqra, bacalah. Namun kemudian Nabi Muhammad, ma'ana biqari, aku tak mampu membaca. Maka disebut Nabi Muhammad sebagai Nabiul Ummi, Nabi yang ummi, tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Dan salah satu hikmahnya adalah Al-Quran kemudian menjadi mukjizat sampai hari ini, menjadi mukjizat terbesar bagi umat Islam, bagi Nabi Muhammad SAW. Ayah ibu bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyerukan apa yang menjadi risalah Islam kepada seluruh jamaah, kepada seluruh kaum kafir Quraisy di saat itu. Banyak yang menolak, banyak yang mencaci maki beliau, yang memukul beliau, bahkan menaruh kemudian di atas punggung dan di kepala beliau kotoran daripada isi perut unta. Di saat itu Rasulullah tengah bersujud di Baitullah, sujud sebagaimana kita bersujud salat di pagi dan petang sebelum salat 5 waktu diwajibkan. Sebelum kemudian kejadian Isra dan Mi'raj kemudian berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Bersujud, kemudian diletakkan di atas kepalanya, menangis Fatimah. Datang kemudian, ya abati, wahai abati, telah jahat orang-orang kafir Quraisy terhadap engkau. Maka dielap kepala daripada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Sampai kemudian Fatimah radhiyallahu anha menangis melihat ayahnya kemudian berdakwah, kemudian mendapat cacian, mendapat pukulan, mendapat penentangan dari kafir Quraisy saat itu. Maka ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian di saat embargo di tahun ke-10, di sekitar tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW, disebut sebagai Amul Huzn karena pamannya meninggal, istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Di saat-saat Rasulullah kemudian terjatuh, di saat Rasulullah kemudian bergetar tangannya mengetuk pintu, ya Khadijah zammiluni zammiluni, turun kemudian surah Al-Muzammil, tolong selimuti aku. Kemudian turun Quran Al-Muzammil. Di saat itu Khadijah kemudian di sudut ruangan di rumahnya berdoa, ya Allah, Muhammad milik engkau, hatinya milik engkau, yang tahu keadaannya adalah engkau. Mungkin kemudian engkau yang paling tahu untuk menyembuhkan. Kemudian Muhammad ketika itu mendapat wahyu yang amat berat baginya, seakan-akan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Saat itu Nabi Muhammad tahu kejadian bagaimana di Makkah, bagaimana di Madinah, hancur luluh lantah kemaksiatan merajalela saat itu. Tahu kemudian kejadian seperti itu. Kemudian bagaimana prostitusi di situ menyebar, bagaimana khamr di saat itu menyebar. Tahu bagaimana keadaan di sekitar, akhlak merajalela, riba menyebar di mana-mana, rentenir ada di mana-mana lintah darat. Maka saat itu seakan-akan SK sebagai nabi keluar. Muhammad seakan-akan di saat umurnya beliau 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad, engkau kami angkat menjadi nabi. Langsung bergetar diri Rasulullah SAW yang mulia. Sampai saat itu meninggal di tahun-tahun di embargo, diboikot Rasulullah oleh kafir Quraisy, ditempatkan di satu tempat di Syi'ib namanya. Di embargo, Rasulullah setiap orang datang didakwakan, ditolak, didakwakan lagi, diterima. Didakwakan kemudian di daerah Taif, sampai Rasulullah SAW dikatakan majnun, sebagai seorang yang gila. Disebutkan kemudian sebagai seorang yang sahir, penyihir, sampai dilemparkan batu oleh anak-anak di Taif saat itu. Di daerah sekitar di atas Makkah, sebelum sampai kemudian di daerah Madinah. Di Taif ditolak kemudian Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW mendakwakan Islam ini bagi umatnya, min ajlika anta, hanya demi engkau wahai umat Muhammad SAW, untuk kemudian mendapatkan hidayah bagi manusia, menyelamatkan kita dari kebodohan, dari kesyirikan atas menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mendakwakan sampai Zaid bin Harithah kemudian saat itu menjadi saksi, pembantu Rasulullah mengiringi Rasulullah saat itu. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu saat itu mendapat juga pukulan-pukulan, mendapat kemudian lemparan kepada Nabi Muhammad SAW. Luka kemudian pelipis Rasulullah SAW, mengalir darah saat itu. Jibril alaihissalam begitu tahu bagaimana Rasulullah cinta kepada Nabi, kepada umatnya. Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, agar kemudian mendapat bantuan dari hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai masuk ke api neraka. Begitu ingin Rasulullah SAW. Tahu kemudian saat itu Jibril alaihissalam turun, kemudian menawarkan penjaga gunung kemudian turun, bagaimana Muhammad kalau seandainya kami timpakan gunung besar ini kepada rakyat Taif saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak, aku akan meminta bantuan kepada Allah min qillati hilati, ini karena siasat dakwaku yang kurang bagi mereka. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Melihat kejadian seperti itu, Jibril alaihissalam begitu tahu bagaimana cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian datang satu berita tentang Isra dan Mi'raj. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menghibur Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, menjemput satu syariat mulia yang saat ini tengah kita diwajibkan atasnya. Saat itu datang 3 malaikat, tengah diantaranya adalah Jibril alaihissalam. Bertanya satu malaikat, mana yang dinamakan Muhammad? Kemudian saat itu Nabi Muhammad yang tidur bersama Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan ini di dalam tafsir Quranul Azim tentang ayat pertama surah Al-Isra. Diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bagaimana 3 malaikat datang. Kisah yang sahih ini kemudian diceritakan oleh para alim ulama. Datang kemudian ditanyakan, mana Muhammad? Ini Muhammad. Sampai kemudian fasyaqqa sadrah, dibelah dada Rasulullah SAW, disucikan apapun yang berada di dalam perut Rasulullah dan dada Rasulullah SAW dipenuhi dengan iman dan hikmah. Maka saat itu diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jarak yang ditempuh seharusnya 3 bulan sampai 6 bulan, ditempuh dari ba'da isya. Tertidur Rasulullah saat itu, lakin tanamu ayunuhum lakin tanamu absar qulubuhum. Para nabi tidur mata mereka, namun mereka tidak tidur secara hati. Maka saat itu Rasulullah merasakan bagaimana dirinya diperlakukan oleh para malaikat. Kemudian menjadi cerita oleh Anas bin Malik kepada seluruh sahabat-sahabat yang lainnya. Diberangkatkan mengimami kemudian
seluruh segala nabi saat itu di Masjidil Aqsa. Dan kemudian Mi'raj Asra, artinya Asra yusri adalah diberangkatkan di malam hari. Sara yasiru adalah berangkat di malam hari. Kalau masya yamshi itu berjalan. Namun Asra khusus perjalanan dilakukan di malam hari sampai sebelum subuh telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan turun kembali ke Baitullah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu diberangkatkan ketika Mi'raj, diketuk pintu pertama, berangkat dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, man ma'ak? Siapa engkau? Aku Jibril, ana Jibril. Wa man ma'ak? Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Yang bersamaku adalah Muhammad. Hal qad bu'itsa fih? Apakah telah diutus kepadanya risalah Islam? Bala, tentu telah diutus. Maka kemudian diterima. Ahlan wa sahlan, berjumpa di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Selamat datang bibni, marhaban wa ahlan bibni, selamat datang dan sebagai keluarga anakku, cucuku, kata Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian perjalanan dilanjutkan di langit yang kedua, dilanjutkan ke langit yang ketiga sebagaimana pertanyaan yang pertama. Mamma ma'ak? Siapa yang bersama engkau? Nabi Muhammad. Apakah telah diutus? Telah diutus. Sampai di pintu langit yang keenam berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Muhammad adalah keturunan dari Ismail alaihissalam. Maka selamat datang anakku Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan di pintu langit yang ketujuh. Di situ kemudian ditanyakan oleh para malaikat, siapa yang akan datang? Yang datang adalah Muhammad. Apakah telah diutus? Telah diutus. Maka kemudian ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu berjumpa dengan Musa alaihissalam di pintu di langit yang ketujuh, berjumpa di satu sisi di langit yang ketujuh dengan Musa alaihissalam. Dan Musa menyangka tidak ada kemudian nabi yang lebih tinggi dibandingkan dia. Maka kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh malaikat Jibril, membawa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian Allah membuka hijabnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diberikan al-ahdu, diberikan satu wahyu, yuha ilaihi wahyan, diberikan satu wahyu kepadanya untuk sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu diperintahkan kepadanya ayah bunda. Diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Turun ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Musa alaihissalam. Apa yang kemudian ma'ahida indak wa ila ummatik? Apa yang kemudian diwahyukan kepadamu dan kepada umatku dan kepada umatmu telah diwahyukan kepadaku untuk sholat 50 waktu. Bayangkan ayah bunda, kalau seandainya 50 waktu, 24 jam dibagi 50, sekitar 25 sampai 30 menit setiap itu azan. Mau makan azan, baru minum azan, baru kemudian BAB azan. Namun kemudian dikatakan, fa inna ummatak lam tastati' ya Muhammad. Sesungguhnya umatmu tidak mampu wahai Muhammad. Umat kami sedepa, umatmu sehasta. Fa innahum du'afa, mereka orang-orang yang lemah. Absaruhum, pandangan mereka lemah. Asma'uhum, pendengaran mereka lemah dibanding kemudian bangsa-bangsa dari Bani Israel. Menjadi pengikut Musa alaihissalam, minta keringanan, fal yukhaffif anka wa an ummatik. Maka minta keringanan, diberi keringanan, menjadi kurang 5, dikurang 5 sampai kemudian 5 waktu. Lam tastati ya Muhammad, tidak cukup wahai Muhammad, tidak akan mampu 5 waktu tersebut. Sampai 5 waktu dimintakan oleh Nabi Musa alaihissalam, dikurangi Muhammad, tidak mungkin mampu. Sampai kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik, disambut labbaik wa sa'daid, disambut, kami sambut engkau dan dengan kebahagiaanmu. Katakan wahai Muhammad, apa yang kemudian engkau pinta. Aku ingin dikurangi karena umatku du'afa, orang-orang yang lemah. Ajsadahum, tubuh mereka lemah, kecil. Apalagi orang Indonesia, tidak mancung, atau dalam bahasa lain adalah pesek. Betul bunda? Betul. Lemah mereka, pandangan mereka lemah, hidung mereka, telinga mereka lemah. Jangan disinggung terus pesek, mungkin ada yang tak senang nanti. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa li kulli hasanatin bi asyri
amsalha. Maka setiap kebaikan sebagaimana engkau membaca alif lam mim dikalikan 10, maka 5 waktu itu pahalanya dengan khamsina hasanah, 50 kebaikan tetap diraih oleh umatmu. Maka kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang kemudian diberikan? Apakah telah diringankan bagimu Muhammad? Bima makna? Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, istahyaitu, aku malu untuk memintakan keringanan lagi. Begitu kemudian yang diberikan kepada kita, wahai ayah bunda sekalian. Salat yang 50 waktu, hanya kemudian diminta 5 waktu saja. Berapa menit kira-kira kita sholat? 30 menit mungkin setiap satu sholatnya. Sholat subuh, sholat zuhur, sekalian dengan doa dan sholat sunnahnya. Maka kemudian seorang sahabat, 3 orang sahabat dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan, hadis nomor 2008 dan 2010 diceritakan dari 2008 2010 nomor hadis. Maka ada 3 orang sahabat, Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Hudzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Mas'ud datang kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Bunda, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salatnya Rasul? Ceritakan pada kami bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, menjawab, la tas'al, jangan tanya, min husnihinna wa tulihinna, jangan tanya betapa bagusnya dan panjangnya daripada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pada satu kesempatan mereka bertiga ikut menjadi makmum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca dari Al-Fatihah di rakaat yang pertama disambung dengan Al-Baqarah. Panjang Al-Baqarah ayah? Panjang Bunda Al-Baqarah? Panjang. Dibaca sampai 100 ayat. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku menyangka saat ini Rasulullah akan rukuk. Tidak, kemudian ternyata tidak rukuk. Masya Allah, disambung saat itu, disambung sholatnya sampai selesai 286 ayat Al-Baqarah, selesai masuk ke Ali Imran. Aku menyangka selesai Al-Baqarah kemudian akan rukuk, ternyata disambung dengan Ali Imran. Ali Imran ada 200 ayat, disambung 200 ayat tersebut, oh ayah bunda, disambung 200 ayat tersebut. Al-Baqarah, Ali Imran selesai di satu rakaat. Aku kira kemudian Rasulullah akan rukuk saat itu, namun kemudian tidak rukuk, menyambung selesai kemudian dengan surat Ali Imran, menyambung dengan surat An-Nisa. Ada 176 ayat di surat An-Nisa disambung oleh Rasulullah SAW. Selesai surat An-Nisa, Rasulullah SAW baru rukuk saat itu. Rukuk, betapa panjang sekali daripada salat Rasulullah SAW, dan betapa bagus. Masya Allah, kata mereka bertiga, bahwasanya Rasulullah demi umatnya Muhammad, demi umat Islam, setiap ada kemudian ayat-ayat yang mengandung daripada pujian kepada Allah, memintakan kemudian pengharapan akan kebaikan bagi umatnya. Asal kemudian ada ayat-ayat yang azab, minta kemudian agar Muhammad, ayat-ayat kemudian umat Muhammad dihindarkan dari kemudian azab-azab, daripada keburukan setiap ayat yang didoakan. Betapa bagus salat Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah dikatakan sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Beliau adalah Sayyidul Anbiya, adalah pemimpin segala nabi. Diceritakan ada sekitar 144.000 daripada nabi dan rasul. Atau dalam riwayat yang lain ada sekitar 114.000 nabi dan rasul selain 25 nabi yang kita ketahui. Bayangkan Rasulullah. Ketika itu kemudian Aisyah selalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alam takun maksuman? Bukankah engkau telah maksum, dijaga dari kemaksiatan? Artinya kemudian tidak melakukan dosa sedikit pun. Ya Rasulullah, alam takun matmunan? Bukankah engkau telah dijamin dakhalal jannah, masuk ke dalam surga? Kenapa engkau akan sholat seperti ini? Melihat telapak kaki Rasulullah retak-retak, kaki Rasulullah merasakan sakit, retak. Bayangkan, sungguh lama salat Rasulullah SAW. Di sepertiga malam memanjatkan doa bagi umatnya, min ajlika anta, demi kita semuanya umatnya, umat dari umat Islam, umat Rasulullah SAW. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah bagaimana syariat Islam kemudian turun. Syariat Islam yang bernama salat kemudian diwajibkan bagi umat Islam. Salatnya panjang luar biasa Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah seorang nabi. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan seorang alim,
bukan seorang yang soleh misalnya, tidak ke masjid, tidak dijamin masuk surga, meninggalkan masjid, selalu meninggalkan masjid 5 waktu. Wa'iyadzubillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat contoh daripada Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kemudian dipanjangkan wahai Rasulullah? Kenapa engkau masih seperti ini salatmu? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka saat itu dikatakan oleh Rasulullah kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Salat panjang luar biasa. Mungkin kita tidak sepanjang Rasulullah salat malam, tapi jangan tinggalkan salat qiyamul lail. Jangan tinggalkan salat witir, jangan tinggalkan salat duha. Betapa Rasulullah menginginkan kebaikan bagi kita. Dalam At-Taubah ayat yang 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, rasul dari jiwa kalian, dari jenis kalian manusia, dari jiwa kita manusia. Harisun azizun alaihi ma'anittum, berat yang dirasakan Rasulullah, namun kemudian dia tanggung penderitaan tersebut. Tidak bisa berkorban, dia carikan solusi. Dari seseorang yang suka membunuh, dia carikan solusi, dia rangkul. Dari seseorang yang suka mabuk-mabukan, dirangkul. Dari seseorang yang tidak mengenal Allah, dia rangkul. Dari seseorang yang kesusahan dalam materi, dia rangkul. Dari kesusahan dalam menuntut ilmu, dia ajarkan. Dari kejahiliaan, dia berikan cahaya iman. Bayangkan Rasulullah, azizun alaihi ma'anittum, berat yang dirasakan Rasulullah. Harisun alaikum, menjaga bagaimana umat Islam tetap dalam koridor siratal mustaqim, menjaga kita semuanya ayah bunda. Wabil mu'minina raufur rahim, dan sifat Rasulullah raufur rahim, sangat lembut perangainya, dan rahim, sangat sayang kepada umat Islam. Sangat sayang kepada umat Islam. Dulu suatu masa Rasulullah SAW tengah duduk bersama para sahabat. Datang seorang wanita membawa jeruk ke depan Rasulullah SAW. Kemudian, ya Rasulullah, makan. Qul ya Nabi Allah, makan wahai Nabi Allah, bima makna, makan wahai Rasulullah SAW. Dikupas oleh Rasulullah satu persatu kulitnya, kemudian dimakan. Satu buah dimakan, dibuka yang lainnya dimakan, sampai habis satu kantong dimakan oleh Rasulullah. Kemudian berlalu wanita yang memberikan jeruk tersebut. Kemudian para sahabat saat itu bertanya, wahai Rasulullah, biasanya kalau ada makanan engkau akan menawarkan kepada kami. Namun saat ini wanita tersebut membawakan jeruk, kenapa tidak kemudian ditawarkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai sahabatku, ya ashabi, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya seorang wanita tersebut membawa jeruk yang sangat masam sekali. Aku habiskan agar kemudian tidak kalian makan sedikit pun, sehingga kalian mencaci maki daripada jeruk tersebut yang diberikan oleh wanita tersebut. Subhanallah, dimakan habis masam. Kalau kita macam mana, Pak? Masam sekali jeruk ini. Kalau ibu-ibu udah habis. Satu kecamatan semua diceritakan, satu kabupaten, ibu-ibu yang lain, mudah-mudahan tak di sini. Rasa masamnya itu diceritakan sama ibu-ibu yang lain. Rasulullah dimakan sendiri saat itu. Raufur rahim bagi umat Islam. Raufur rahim, sangat lembut perangainya. Kemudian dalam kisah-kisah yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada umatnya. Di saat Rasulullah SAW ingin meninggalkan dunia, ketika saat itu ingin menemui ajalnya, ketika saat itu Rasulullah SAW ketika itu akan meninggal dunia, dicabut nyawanya. Saat itu kemudian Fadl bin Abbas, anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, artinya dia adalah sepupu Rasulullah SAW, membawakan air wudhu. Sedikit lagi kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib saat itu di tengah genting Rasulullah merasakan sakaratul maut, berada di sisi Rasulullah SAW. Dan saat itu ada Aisyah radhiyallahu anha yang memangku Rasulullah SAW di salat-salat yang terakhir kalinya. Kemudian diambilkan air wudhu. Saat kemudian ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW telah melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan. Diketuk pintu, ternyata saat itu yang datang adalah malaikat maut bersama Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam terlambat datang, sampai kemudian datang. Ketika datang Jibril alaihissalam
memalingkan wajahnya. Rasulullah saat itu tengah dicabut nyawanya sampai di telapak kaki. Ya Jibril, ala tubghid alayya, apakah engkau benci kepadaku? Kenapa engkau palingkan wajahmu wahai Jibril? Kenapa engkau palingkan daripada wajahmu wahai Jibril? Kemudian dikatakan, apa seperti ini sakitnya kematian wahai Jibril? Maka turun Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti merasakan sakit sakaratul maut. Maka kemudian dikatakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah seluruh manusia merasakan seperti ini ketika kematian? Wahai Jibril, apakah seperti ini yang dirasakan setiap manusia? Seperti itu wahai Rasulullah. Maka seluruh sakit sakaratul maut yang menimpa seluruh umatku nanti timpakan kepadaku wahai Jibril. Seluruh sakit daripada sakaratul maut umatku timpakan kepadaku. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Rasulullah ada kemudian Bunda Aisyah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Fadl, ada Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah SAW yang mulia. Namun tidak disebutkan sedikit pun daripada nama-nama mereka kecuali ummati, ummati, umatku, 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 umatku. Disebutkan selalu umatku. Bayangkan wahai ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu yang disebutkan umatku, bukan kemudian istriku, bukan kemudian yang disebutkan anakku, yang dipikirkan kita. Ishtaqtu 'ala ikhwani. Di suatu masa kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku rindu kepada saudaraku. Ishtaqtu 'ala ikhwani, aku rindu kepada ilal ikhwani, kepada saudaraku. Hal nahnu ikhwanuk ya Rasulullah, apakah kami adalah saudaramu wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menyatakan, lastum ikhwani, kalian bukan ikhwani, bukan saudaraku. Akan tetapi walakinnakum ashabi, engkau adalah sahabatku. Kalian semua yang nampak di mataku adalah sahabatku. Walakin ikhwani humul ladzi, ingat ayah bunda, garis bawahi kalimat ini, humul ladzi la yarawni, mereka yang tidak memandangku. Walakin yu'minuna bih, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Beriman kepadaku. Bayangkan, Rasulullah rindu kepada kita, ayah bunda, rindu kepada kita, rindu kepada ayah bunda, rindu kepada saudara-saudara sekalian Rasulullah SAW. Di suatu kesempatan Rasulullah SAW di ketika meninggal dunia tersebut memintakan seluruh sakit sakaratul maut ditimpakan kepada Rasulullah. Berikan semuanya kepadaku, berikan semuanya kepadaku. Maka kemudian Jibril alaihissalam sangat tahu bagaimana cinta Rasulullah SAW di masa-masa sebelum meninggal dunia. Di saat Rasulullah akan menaiki mimbar, di saat Rasulullah menaiki mimbar, datang Jibril alaihissalam, ba'dan, celaka wahai Muhammad, celaka, idza dzukirta indahu falam yusalli alaik, bagi mereka yang kemudian disebutkan namamu tidak kemudian bersalawat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh celaka, raghima anfur rajulin, celaka, sungguh amat celaka, kata Rasulullah SAW. Kata Jibril alaihissalam memberikan kepada Rasulullah SAW. Saat itu sahabat keheranan mengatakan amin, amin, amin 3 kali, menaiki 1 undakan, 2 undakan, 3 undakan di saat itu. Ternyata Jibril alaihissalam tengah datang memberikan 1 kalimat tersebut. Betapa kemudian tahu Jibril cintanya Rasulullah kepada Nabi Muhammad, cintanya Rasulullah kepada para sahabat kepada Nabi Muhammad, dan cintanya Rasulullah kepada para sahabat umat Islam. Ibadallah, kalau kemudian ditanya kenapa kita harus cinta Rasulullah SAW, karena yang kita sebutkan tadi. Kalau kemudian ditanyakan kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah mencintai kita. Kenapa kemudian kita harus mencintai Rasulullah? Rasulullah mati demi kita. Syutima min ajlik, dicaci maki demi kita. Qutila min ajlik, dibunuh demi kita. Ingin dibunuh saat itu digantikan tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib demi kita. Kemudian duriba min ajlik, akan kemudian dipukul demi kita. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diturunkan satu syariat yang bernama salat, yang disebut kemudian imaduddin sebagai tiang-tiang agama, maka jagalah salat, jaga salat, jaga saf-saf salat. Bagaimana kemudian saat itu diceritakan seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tahu bahwasanya Abu Bakar telah duluan masuk Islam. Dia tahu bahwasanya Umar bin Khattab telah duluan masuk Islam.
Dia tahu bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhum mereka telah duluan masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu baru masuk Islam, ingin mengejar daripada keutamaan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Saat itu di saat Rasulullah keluar dari rumah langsung tahu, dicatat bagaimana sifat jalannya Rasulullah, dicatat bagaimana sifat salat Rasulullah, dicatat bagaimana makannya Rasulullah. Sampai kemudian di suatu ketika Rasulullah SAW selalu membalikkan badan setiap sholat setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dibalikkan badan berzikir Rasulullah, melihat para sahabat di sebelah kanan. Di saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu di keadaan yang sangat sempoyongan, di keadaan yang disebutkan hampir pingsan. Di saat itu kemudian ditanyakan, wahai Abu Bakar, kenapa badanmu seperti ini? Tidakkah engkau kemudian makan, wahai bukan Abu Bakar, Abu Hurairah, apakah engkau tidak makan? Aku makan ya Rasulullah. Ingatlah wahai Rasulullah, seandainya seruan jihad engkau lakukan, maka akan aku penuhi wahai Rasulullah. Akan aku penuhi wahai Rasulullah. Namun aku seperti ini, aku rindu wahai Rasulullah. Di setiap kemudian gelap malam, aku rindu akan berjumpa pagi, bertemu dengan engkau di saat fajar. Ketika kemudian di siang hari akan masuk ke malam hari, aku rindu kepadamu di malam hari untuk bertemu di salat maghrib dan isya wahai Rasulullah. Dan kemudian aku tidak sanggup wahai Rasulullah, tidak sanggup untuk makan wahai Rasulullah. Aku membayangkan aku tidak berjumpa lagi denganmu wahai Rasulullah SAW. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyadari bagaimana cintanya Rasulullah kepadanya. Maka kemudian di keadaan yang lain, masa-masa yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan dalam Sahih Bukhari Kitabul Imam nomor hadis 14, dan kemudian dalam Sahih Bukhari juga dalam Kitab Al-Aiman nomor hadis 6632 disebutkan Umar bin Khattab kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar. Suatu ketika Rasulullah SAW menjabat tangan Umar, disaksikan oleh para sahabat yang lainnya menjabat tangan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah SAW, aku cinta kepadamu lebih daripada apapun, lebih dari apapun kecuali diriku. Kemudian Rasulullah menjawab, la ya Umar, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadih, yang sungguh demi jiwaku yang berada di tangan zat Allah Subhanahu wa taala, tidak engkau belum cinta kepadaku hatta akunu ahabba ilaik min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri. Kemudian dikatakan sekarang la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai sekarang, wahai Rasulullah, aku lebih cinta kepada dirimu dibanding diriku sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab, al-an ya Umar, saat ini wahai Umar baru engkau sempurna imanmu. Dalam hadis yang lain nomor 14 disebutkan dalam kitab Al-Iman, disebutkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, tidak sempurna iman seseorang, hatta akunu ahabba ilaih, sampai aku menjadi seseorang yang paling dicintainya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia di muka bumi. Seluruh nabi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh nabi dan rasul cinta kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian engkau Umar bukan seorang nabi, namun lebih mendahulukan dirimu dibanding aku Rasulullah SAW. Maka kemudian saat itu sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih cinta kepadamu dibanding diriku sendiri. Al-an, hari ini baru engkau kemudian sempurna iman wahai Umar radhiyallahu anhu.
Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di suatu kesempatan Rasulullah SAW mengingatkan tentang syariat Islam, mengingatkan tentang namanya salat. Aku sungguh ingin memerintahkan, dalam kitab Umdatul Ahkam disebutkan, aku sungguh ingin memerintahkan di suatu musala, di suatu masjid, seseorang kemudian mengimami salat para jamaah. Kemudian ada seseorang yang aku perintahkan untuk qomat setelah dia azan. Aku perintahkan, kemudian aku keliling di setiap rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang sudah balik, namun dia tinggalkan salat berjamaah di masjid. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Aku bakar rumah-rumah mereka, kata Rasulullah SAW. Maka disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, la yambaghi, dan dalam kitabnya Sailul Jarar Al-Mutadafaq, dan dalam kitabnya Sailul Jarar disebutkan la yambaghi, tidak semestinya bagi laki-laki yang sudah balik meninggalkan salat 5 waktu berjamaah. Tidak patut bagi seorang laki-laki muslim meninggalkan salat 5 waktu berjamaah. Perempuan ada hadisnya lebih utama kemudian dia salat di rumahnya. Namun ada hadis yang kemudian menjelaskan bahwasanya seorang perempuan yang ingin ke masjid tidak dilarang. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian harus cinta kepada Rasulullah dengan apa yang kemudian telah kita sebutkan? Kenapa kita harus cinta kepada Islam dengan apa yang kemudian telah kita sebutkan? Bahwasanya sillah bainal abdi wa baina rabbi, hubungan antara Allah dan kemudian hamba-hambanya adalah ketika salat, wahai ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang kemudian menjadi tausiah kita pada malam hari ini. Cintai Rasulullah SAW. Berikan kemudian hak-hak kita kemudian sebagai seorang Islam. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah, hati yang bersih, orang yang memiliki hati yang bersih, yang dia cinta kepada Islam, adalah mereka yang beriman bima jaa Allah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa bihi, yang datang dari Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang datang kepada Nabi Muhammad dan apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan mereka yang kemudian cinta kepada hati yang bersih, yang kemudian hati yang bersih adalah mereka yang benci terhadap apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci terhadap khamr, dia benci khamr. Dia benci minuman keras. Dia benci terhadap Allah, benci terhadap perzinahan. Wala taqrabuz zina, dia benci terhadap zina. Dia benci terhadap kemaksiatan, dia tinggalkan kemaksiatan. Dia benci terhadap harta riba, dia benci terhadap harta riba. Allah benci terhadap perjudian, dia benci terhadap perjudian. Allah benci terhadap akhlak yang tidak mulia, dia benci terhadap akhlak yang tidak mulia. Dia benci terhadap perkataan kepada orang tua, Allah benci terhadap itu. Dia benci terhadap perkataan seperti itu kepada orang tua. Cintai kemudian Rasulullah SAW dengan apa yang kemudian dia bawa. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita harus bertanya kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena itu semuanya. Rasulullah susah kita dibantu olehnya. Rasulullah ketika kemudian kita tidak mendapat hidayah dibantu olehnya. Rasulullah SAW sampai sekarang hadisnya tetap kita dengarkan, wahai ibadallah. Tetap kita dengarkan sampai saat ini. Hadis-hadisnya tetap kita dengarkan tentang petunjuk bagaimana sholat, petunjuk bagaimana menyelesaikan antara satu persoalan dengan persoalan yang lainnya. Semuanya diberitakan di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama saling merangkul. Yuk sama-sama kita mendekatkan diri dengan sholat. Kalau yang masih sholatnya bolong-bolong, penuhi saf-saf sholat. Kalau seandainya masih lalai untuk sholat, jangan lalai untuk sholat. Yang masih kemudian meninggalkan sholat-sholat sunnah, penuhi sholat-sholat sunnah. Karena yang pertama kali akan dihisab. Di saat-saat itu kemudian akan dihisab seluruh manusia, dipertimbangkan seluruh amalnya. Maka yang pertama kali ditimbang adalah sholat. Sholat 5 waktunya baik, seluruh amalnya baik. Sholat 5 waktunya cacat, maka dilihat adakah dia sholat duha, adakah dia sholat rawatib, adakah dia sholat malam tahajud, adakah dia sholat-sholat yang lainnya. Kalau terpenuhi, ditutup semua amal ibadahnya, dia baik. Kalau seandainya dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan jamaah di masjid, dia tinggalkan pengajian-pengajian Islam menjelaskan tentang ayat-ayat, maka orang-orang yang seperti ini kemudian yang kemudian pertama kali akan dihisab seluruh keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali akan dihisab, yang akan dimasukkan ke dalam api neraka.
di yaumil mahsyar kelak akan mendapatkan hisab yang amat sulit bagi orang-orang yang seperti ini. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga salat, jaga persaudaraan, jaga jamaah, jaga kemudian kajian-kajian yang mampu kita perbuat, jaga seluruh hal yang kemudian mampu kita lakukan terhadap umat Islam. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini yang kemudian menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat cinta Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW berdarah menyucur dari gigi Rasulullah SAW ketika Talha bin Ubaidillah mencabut di saat perang-perang Uhud. Rasulullah dipukul dengan Ibnu Qam'ah, diceritakan dalam Rahiqul Maktum oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Rasulullah dipukul bahunya, dipukul kemudian rahangnya sampai giginya copot. Kemudian Talha bin Ubaidillah melihat, Zubair bin Al-Awwam kemudian melihat ada beberapa bekas cincin-cincin besi pelindung daripada wajah dan kepala Rasulullah SAW di perang Uhud tersisa kemudian di dagunya. Di saat dicabut, copot gigi Talha yang pertama, dicabut yang kedua, copot kemudian giginya yang kedua, dicopot, habis kemudian seluruh gigi seri di depan mulut daripada Talha bin Ubaidillah. Di saat itu Rasulullah tengah berkumpul dengan para sahabat yang lainnya, melihat dari jauh Talha bin Ubaidillah dengan tersenyum, melihat dengan tersenyum Talha memberi salam kepada Rasulullah dan para sahabat, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum." Namun kemudian apa yang dijawab Rasulullah SAW? "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian menangis. Saat Rasulullah menangis, pasti seluruh para sahabat menangis karena kejadian di saat perang Uhud mengingatkan, melihat gigi Talha bin Ubaidillah ompong menyelamatkan daripada wajah Rasulullah SAW yang mulia di saat-saat perang Uhud. Maka lihat bagaimana Rasulullah berdarah, bagaimana Rasulullah telah menjelaskan segala kemudahan di dalam Islam untuk sholat. Kalau seandainya susah untuk berwudu, ada tayamum. Kalau seandainya susah melaksanakan 5 waktu, ada jamak. Kalau seandainya susah melaksanakan 4 rakaat, ada qasar untuk disingkat. Kalau seandainya susah terbaring di rumah sakit dengan perban, ada namanya mashul khufain, ada mashul jabirah, mengusap perban. Ada di dalam fikih tentang mengusap daripada sepatu kulit, mengusap daripada perban orang-orang yang sakit. Semua dimudahkan. Sampai seseorang yang tidak mampu lagi mengucapkan sesuatu di mulutnya, dengan hatinya saja tetap wajib baginya. Seseorang yang kemudian zakat tidak mampu dia memberikan zakat, tidak masalah. Tidak memberikan zakat. Seseorang tidak punya uang untuk pergi berhaji, tidak masalah. Namun mereka yang masih mempunyai hati, punya hati nurani di dalam jiwa, yang kemudian tidak mampu sedikit pun mengatakan kalimat Allahu Akbar, tidak mampu lagi, wahai ayah bunda, mengatakan Allahu Akbar, tak mampu. Namun dia masih hidup, masih melihat dengan matanya, digerakkan isyarat dengan mata untuk sholat. Tidak mampu mata kemudian menggerakkan, hanya dengan hati kemudian dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan setiap kejadian sholatnya di dalam hati. Sampai seseorang tersebut telah tertutup hatinya, meninggal dunia artinya. Maka sampai meninggal dunia, saat itu kemudian orang baru tidak diwajibkan untuk sholat, baru tidak diwajibkan untuk mengikuti kajian-kajian Islam, baru kemudian tidak wajib melaksanakan kebaikan-kebaikan lagi di dunia karena tidak mampu kemudian kembali lagi di dunia. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, ini kisah tentang Rasul kita, tentang Nabi kita Muhammad SAW. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk lebih cinta, lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Demikian kemudian kajian kita, tausiah kita pada malam hari ini. Semoga kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebenaran maka datang dari Allah dan Rasulnya, ada kesalahan maka datang dari diri kami pribadi. Bila kemudian ayah bunda ingin datang ke rumah kami, ada di Jalan Gerbang Sari, di cucian mobil, di depan rumah makan Ajo, kami ada di situ. Walaupun beberapa waktu kami tinggalkan rumah untuk pergi untuk kemudian menyampaikan risalah dakwah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.